I won't be near. Here he comes. Let's not bring him back alive. We will attract the banks. Good job, take the bloody shot. I appreciate your confidence. I mean, Jonas was always afraid of this, but I was also thinking... Yo, what's up Lokers? Balik lagi sama Mimin di channel paling asoy geboy sejagat raya, Alur Loka. Gimana rasanya kalau liburan kalian yang harusnya santuy sambil minum es kelapa malah jadi ajang uji nyali lawan hiu segede ruko dan dinosaurus yang baru bangkit dari kubur? Ambiar kan? Nah, di video kali ini, Mimin bakal ngajak kalian semua buat nyelam ke dalam kekacauan barbar di film Meg 2, The Trench. Ini film isinya komplit guys. Ada Jason Statham, yang udah kayak bapak-bapak komplek paling sangar. Ada monster-monster purba yang kayaknya salah minum obat. Sama pengkhianatan yang lebih licik dari temen yang ngaku OTW, padahal masih di kasur. Pokoknya, siapin mental kalian. Karena alur cerita kali ini, bener-bener ngeri-ngeri sedap. Bakal ada adegan berantem yang lebih rusuh dari emak-emak rebutan rendang di kondangan. Dan ledakan yang lebih heboh dari petasan malam takbiran. Udah, gak usah banyak cincong lagi. Langsung aja siapin cemilan, benerin posisi duduk. Dan kalau ada utang, lupain dulu sejenak. Kita bakal mulai petualangan gila ini. Cerita kita dimulai dari zaman bahula, di mana rantai makanan masih pakai sistem premanisme. Jadi gini, ceritanya mundur jauh banget, 65 juta tahun yang lalu. Di pinggir pantai, ada seekor kadal purba lagi santai nyari sarapan. Tiba-tiba, datang Tyrannosaurus Rex segede gaban, sok jagoan, mau malak si kadal, buat jadi menu makan siangnya. Lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba dari dalam laut, wus, nongol pala hiu segede ruko. Tanpa banyak bacot, hap, itu Tyrannosaurus Rex langsung jadi pecel. Pesan moral. Di atas langit, masih ada Megalodon. Sekarang kita nge-skip ke zaman modern. Kenalin lagi nih, jagoan kita Jonas Taylor. Doi sekarang udah tobat jadi pahlawan dadakan dan lebih milih jadi aktivis lingkungan. Ceritanya, dia lagi jadi intel. Gerebek kapal yang mau buang sampah beracun ke laut pas lagi asik foto-foto buat barang bukti. Ketahuan sama ABK-nya. Ah, well done. I'm here from... Dikeroyok sis. Udah kayak adegan sinetron laga, terpojok, dan akhirnya, biur. Jonas milih nyebur ke laut, untung sohibnya si Meg udah nungguin pakai ojek udara. Jonas diangkut kayak ikan tuna, dan langsung nyerahin kartu memori. Nih, barang bukti. Bukan koleksi video TikTok, katanya. Sementara itu, di Tiongkok, ada bos baru di Institut Kelautan. Namanya Juming Zhang. Abangnya almarhum Masuin. Orangnya pinter, tapi idenya suka di luar nalar. Dia lagi asyik nyobain kostum selam canggih. Buatannya yang mirip kostum Iron Man versi KW. Lagi asyik-asyiknya. Datang keponakannya, si Mei. Om, jangan telat. Entar nggak kebagian nasi kotak di acara ulang tahun perusahaan. Malamnya, pesta digelar meriah. Jonas sama Meg juga datang. Di sana, mereka lihat ada miliarder yang mukanya minta dicurigai. Namanya Montes. Pas pidato, si Jiuming ini dengan bangganya pamer. Bukan cuma mau menjelajah Palung Mariana lebih dalam, tapi dia juga ngenalin peliharaan gokilnya. Seekor Megalodon bernama Haiki yang dia rawat dari kecil. Gila aja, miara Megalodon udah kayak miara lele di empang. To pass through the thermocline, a thermal layer 6,000 meters below sea level. 对人类都很重要。谢谢。 Besoknya, drama dimulai. Mei Ying, yang sekarang udah jadi ABG nekat, ngerengek minta ikut misi ke Palung Mariana. Jonas langsung pasang muka galak. Enak aja, ini bukan studi tour dek. Di sisi lain, si bos Jiuming nunjukin kenekatannya. Dengan pedenya, dia mau ngelatih si Haiki pakai klik-klikan kayak ngelatih anjing. Awalnya sih berhasil.
Tapi percobaan kedua, She's not responding. Juming, move! It's too late! She's coming into. I don't know. I couldn't watch. hampir aja dia jadi sarapan dadakan. Jonas yang lihat langsung ngomel. Lo tuh fokusnya ngelindungin laut, bukan main sirkus sama hiu purba. Kalau mati beneran, gimana? For the record. Akhirnya, tim berangkat juga ke stasiun Manawan. Tapi ada satu masalah kecil. Si Haiki, peliharaan kesayangan, ternyata punya jiwa petualang. Dia kabur dari kandang alias jailbreak dan langsung berenang bebas. Dua kapal selam mulai turun ke Palung Mariana. Jonas, Rigas, sama Sal di kapal 1. Jiuming dan kroconya di kapal 2. Day in the neighborhood. All systems nominal. Baru jalan sebentar, jeng-jeng, ada penumpang gelap. Meing ternyata nyelinap di kapal Jonas. And emergency dive suits. But you don't have. Now's maybe a good time to sit down. Belum selesai Jonas ngomel. Masalah lebih besar datang. Si Haiki nongol di depan mereka. Panik, mereka langsung tancap gas nembus gerbang gaib Thermocline buat kabur. Tapi si Haiki ini kayak mantan yang susah move on. Ngejar terus. Careful, you don't want to burn out the engines. Pas sudah di bawah, mereka kira aman. Ternyata di bawah ada acara arisan Megaludo. Muncul 2 ekor lagi. Ukurannya lebih jumbo. Kayak bapak sama ibunya. Misi riset auto berubah jadi misi gimana caranya biar nggak jadi bubur ikan. Babak pertama pun ditutup dengan kepanikan level maksimal. Jadi, tim kita yang lagi nyari aman dari si Haiki sama 2 Megalodon bongsor lainnya, ngikutin aja deh arah si raksasa. Raksasa itu berenang. Taunya mereka lagi mau ikutan acara gathering Megalodon alias musim kawin. Pantesan kelakuan si Haiki rada-rada gelo, ternyata lagi galau karena jomblo di antara para pejantan tangguh. You're grounded for the rest of your life. Where are we going now? Looks like she's circling. They're here, Megs. Tapi, bukan itu yang bikin mereka melongoh di tengah keindahan dasar laut yang gelap gulita. Mereka nemuin sesuatu yang lebih serem dari penampakan kuntilanak di siang bolong. Sebuah stasiun dasar laut. Heat signatures off it. It looks like a submarine. Let's take a look. Ternyata di dalamnya ada Monte sama anak buahnya yang lagi masang bom di karang-karang. Ini orang bukannya jaga lingkungan, malah ngerusak. Begitu Montes lihat kapal selam tim, dia langsung pasang muka setan. Bodoh amat lah, mending gue ledakin aja, biar nggak ketahuan. Anak buahnya sendiri mau jadi korban bom, dia nggak peduli. Dan memang, suara ledakan menggelegar di dasar laut. Bikin lubang segede gaban di lapisan Thermocline. Kapal selam Jonas sama Jiuming langsung blank, mati total kayak handphone kehabisan baterai. Oksigen mulai menipis, dan yang paling parah, kontak ke permukaan putus. Di stasiun Manawan, Mac, Jess, sama DJ langsung panik. Mac mau kirim kapal evakuasi, tapi si Jess bilang, waduh, kapal evakuasinya ngadat nih, kayak motor tua. Mac langsung curiga. Jangan-jangan ada yang nyabotase nih. Siapa coba yang punya niat sebusuk itu? Jonas di bawah sana udah mikir keras. Oksigen tinggal sisa napas terakhir. You will go slow. Udahlah, kita jalan kaki aja, katanya. Gila nggak tuh? Jalan kaki di kedalaman segini, nggak ada pilihan lain. Mereka pakai kostum selam buatan Jiuming, yang harganya pasti bikin cicilan KPR minggat. Dimulailah petualangan jalan kaki yang lebih menegangkan dari audisi Indonesian Idol. Pertama, mereka ketemu ular laut yang lebih ngeri dari silet. Terus, pas lagi asyik-asyik lihat pemandangan, si Lance, salah satu anggota tim,
tiba-tiba hilang ditelan Megalodon. Tinggal helmnya doang yang ngapung. Langsung pada merinding disco. Di permukaan, Mac dan DJ sibuk ngubek-ngubek CCTV. Siapa sih biang kerok yang nyabotase kapal? Dan voila, terungkaplah drama sebenarnya. Montes ternyata lagi nelepon Hillary, si miliarder donatur. Ternyata mereka satu komplotan, main belakang. Demi duit logam langka, pantesan mukanya Hillary kayak tante-tanto. Antagonis di sinetron TV. Kembali ke dasar laut, petaka belum berakhir. Pas lewat lembah yang gelap banget, muncul kawanan kadal purba yang kayaknya lagi kelaparan berat. Salah satu kadal berhasil nyerang Curtis sampai helmnya retak. Jiuming sih sempat nyemburin cahaya biar kadalnya minggat. Tapi itu malah jadi lampu diskotik buat Megalodon. Brak, Sisal yang udah kehabisan napas langsung jadi camilan Megalodon. Tinggal Jonas, Mei Ying, Jiuming, sama Rigas yang berhasil nyelip masuk ke stasiun ilegal itu. Tapi begitu masuk, duar, helmnya Curtis meledak. Dia pun tewas seketika. Di dalam stasiun, mereka nemuin tumpukan logam langka yang bikin mata silau. Pantesan para penjahat ini nekat banget. Mereka berhasil kontak sama Jess lagi, yang masih berlagak baik. Jess nunjukin ada pod darurat buat kabur. Tapi pas mereka masuk ruangan, belam, pintu ketutup. Wajah Jess muncul di layar. Hehe, ini semua rencana aku sayang. Dia ngajak kerja sama. Tapi Jonas langsung melotot. Nggak sudi, gara-gara lo, temen-temen gue pada lewat. Jess yang emosi langsung lepas satu pot darurat biar mereka rebutan kayak kursi panas. Riga sempat mau nodong Jonas, tapi Mei Ying yang udah nangis kejer langsung teriak, "Om, jangan!" Akhirnya Rigas nggak jadi. Jess makin kesal. Dia lepas pot terakhir. Nggak lama, Hillary ikutan nongol di layar, ngaku bakal ngerebut perusahaan Jiuming. Jiuming yang udah nggak tahan emosi, langsung mecahin alat komunikasinya. Jess pun mulai ngisi ruangan mereka pakai air. Nggak ada pilihan lain. Jonas memutuskan untuk jadi pahlawan lagi. You don't see fish wearing metal suits, do you? Dia nyebur keluar lewat pengunci udara, mau buka pintu dari luar. Belum sempat dia napas, was, Montes sudah nungguin di luar. Akhirnya, ketemu juga ya si jagoan sok suci. Montes dendam kesumat sama Jonas karena dulu dia pernah dipenjara gara-gara kapal Montes ditangkap Jonas. Duel maut pun terjadi di tengah air yang dingin dan mencekam. Di dalam, air udah mau nelen Jiuming, Mei Ying, sama Rigas. Jonas harus buru-buru. Setelah pertarungan sengit yang bikin napas ngos-ngosan, Jonas berhasil melumpuhkan Montes. Begitu nongol di permukaan, tim Jonas langsung disambut pemandangan yang lebih ruwet dari benang layangan. Stasiun Manawan udah jadi lokasi tawuran massal. Di dalam, Mac sama DJ lagi dikeroyok tentara bayaran. Sempet jual beli bogem mentah, tapi akhirnya keok juga. Pas mau dieksekusi, Jonas sama Jiuming datang bak Satria Baja Hitam. Langsung nge-take down semua musuh. Di sisi lain, si Montes lagi ketemu sama Jess si pengkhianat. Pas Jess lagi asyik gibah di telepon sama Hillary, tiba-tiba brak, dinding kaca pecah. Dan seekor Megalodon nyomot Jess kayak orang nyomot cireng. Hap, langsung hilang ditelan. Montes yang lihat itu langsung pucet, lari tunggang langgang nyelamatin diri. Tim pahlawan kita sadar, stasiun ini udah nggak aman. Mereka kabur pakai perahu karet, mendayung pelan-pelan kayak maling jemuran. Si Megalodon malah datang ngiterin, kayak satpam lagi patroli. Belum selesai paniknya, perahu tentara bayaran datang ngejar sambil nembak-nembak. Tapi, hukum karma itu instan bro. Si Megalodon yang tadinya ngincer Jonas, malah balik badan dan ngejadiin perahu tentara bayaran itu sebagai prasmanan dadakan. Amsyong deh mereka semua. Di tengah laut, Jiuming bilang kalau para Megalodon ini kayaknya mau healing ke sebuah pulau wisata namanya Fun Island. Sementara itu, di pulau yang lagi rame sama bule-bule jemuran dan bocah main pasir,
malapetaka mulai datang. Gurita raksasa nyaplok kapal. Kadal-kadal purba mulai naik ke darat, kayak emak-emak mau rebutan diskon di mall. Jonas dan kawan-kawan sampai di pulau. Teriak-teriak nyuruh orang kabur. Tapi ya namanya juga turis, dikira lagi ada syuting FTV. Gak lama, helikopter Hillary sama Montes mendarat. Si Hillary ini songong banget, nyuruh anak buahnya matiin sinyal, biar gak ada yang bisa update story IG. Tapi kesombongannya gak bertahan lama. Pas lagi nungguin Montes, seekor kadal purba datang. Permisi, mau dijemput paksa, katanya. Hillary langsung diseret dan ya gitu deh, nasibnya berakhir tragis. Dimulailah pertarungan paling epik dan paling semrawut. Jonas si abang ojek laut maut, bawa tombak peledak, dia naik jet ski sendirian, ngelawan 3 megalodon. Udah kayak main game level dewa. Tim darat, Jiuming sama Mark sibuk ngeracik bom pakai bahan seadanya. DJ sama Rigas lari-larian, nyari sinyal sambil dikejar kadal. Pertarungan mereka lebih heboh dari konser dangdut Pantura. Di laut, Jonas lagi asyik kejar-kejaran. Si Montes datang nembakin dari perahu, bikin senjata Jonas jatuh. Sementara itu, gurita raksasa nyerang helikopter yang mau nyelamatin Mei. Suasananya udah kayak pasar kaget. Jonas akhirnya duel 1 lawan 1 sama Montes di dermaga. Pakai akal liciknya, Jonas nusuk kaki Montes, bikin darahnya netes ke laut. Megalodon yang peka sama bau anyir langsung datang. Permisi, paket, katanya. Montes pun berakhir jadi santapan utama. Di sisi lain, Jiuming lagi main gulat sama tentakel gurita raksasa. Pas sudah mau kehabisan napas, seekor megalodon datang nyerang si gurita. Dua monster itu berantem. Jiuming pun bisa lolos buat nolongin Mac. Melihat temennya dalam bahaya, Jonas melakukan aksi paling gokil abad ini. Dia pakai baling-baling helikopter yang rusak, terus mancing megalodon terakhir. Pas si hiu buka mulut, Jonas langsung nancepin baling-baling itu ke ubun-ubunnya. Modar, pas mereka kira udah aman, megalodon terakhir, yang ternyata si Haiki nongol. Jiuming pakai sisa-sisa wibawanya, ngomong ke si hiu. Ajaibnya, si Haiki yang kayaknya udah insaf, nurut dan balik ke lautan. Di pantai, DJ berhasil ngalahin satu kadal. Mei Ying jadi pahlawan penyelamat anjing. Bantuan akhirnya datang. Tim yang babak belur tapi selamat itu, akhirnya bisa napas lega. Mereka kumpul di pinggir pantai, capek, tapi puas. Cerita ditutup dengan mereka yang lagi santai, menikmati kemenangan sambil mungkin mikir, besok-besok mending liburan ke puncak aja kali ya. Dan akhirnya, setelah semua kekacauan, pertumpahan darah monster dan manusia, serta adu mekanik yang bikin bengek, bantuan pun datang. Tim pahlawan kita yang bajunya udah compang-camping kayak korban rebutan diskon lebaran, akhirnya bisa kumpul di tepi pantai. Muka boleh lecek, tapi nyawa masih nempel. Itu yang penting. Jonas, Jiuming, si pawang hiu dadakan, sama Mac akhirnya bisa duduk santai. Nah, begitulah kira-kira akhir dari liburan paling kacau balau di Mac 2 The Trank. Kira-kira kalau ada Mac 3, ceritanya bakal segila apa lagi? Jonas jadi pelatih timnas Megalodon? Atau Mei Ying buka jasa ojek online? Pakai snapper? Coba deh. Tulis teori paling ngaco dan liar kalian di kolom komentar di bawah, biar kita adu imajinasi. Dan tentu saja, kalau kalian suka dengan cerita yang dibawakan dengan gaya selengean dan penuh kearifan lokal ini, jangan cuma dibaca sambil senyum-senyum. Biar jari-jarinya nggak kaku, pencet tombol like-nya. Kalau ada unek-unek, atau mau nambahin bumbu-bumbu lain, langsung aja tumpahin di kolom komen. Dan yang paling krusial, biar nggak ketinggalan cerita-cerita gokil berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini, karena di sini kita menikmati cerita
bukan dibikin pusing sama cerita. Oke, sampai jumpa di video. Di cerita